Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kudrah dan iradahnya pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, dan yang paling utama kita masih diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Kemudian salawat bering salam sama-sama kita sanjung sajikan pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Al-Hikmah Sunda, Ketua BKM dan seluruh unsur pengurus Masjid Al-Hikmah Sunda yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyok kenang todong. Jadi ini saya mohon maaf ini karena tidak adanya mubalik yang seharusnya Dr. Al-Husaini untuk mengisi pengajian kita pada subuh pagi ini. Tiba-tiba saya ditodong oleh Pak Haji Muwardi. Namun izinkan sejenak saya ingin sampaikan yang mungkin ini bisa menjadi muidah bagi kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa di dalam hidup ini hanya ada dua pekerjaan yang kita lakukan semenjak kita bangun pagi sampai dengan kita tidur kembali. Adapun dua pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan yang membawa pahala bagi kita maupun pekerjaan yang membawa dosa. Lazimnya setiap nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, baik penceramah maupun para alim ulama, itu memang mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, di mana dengan ibadah tersebut kita akan memperoleh pahala-pahala yang insyaallah itu akan menjadi investasi bagi kita pada saat nantinya kita menghadap Allah SWT di yaumil akhir. Namun di subuh pagi ini saya mengajak para jamaah sekalian bukan mengajak untuk melaksanakan ibadah yang mendatangkan pahala. Justru saya mengajak kita semua bagaimana caranya untuk memanajemenkan dosa. Artinya mengajak para jamaah sekalian untuk tidak ataupun paling kurang meminimalisir dosa kita yang setiap hari bisa saja kita laksanakan. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak pernah terlepas daripada dosa. Sebagaimana kita sudah maklumi bahwasanya hanya satu-satunya manusia yang terbebas daripada dosa yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah dijamin kemaksumannya. Hanya Rasul yang maksum. Sementara kita manusia ini semuanya dalam setiap saat berbuat dosa. Dosa lahir maupun dosa batin. Makanya di pagi subuh ini saya memberi judul daripada tausiah singkat saya ini adalah manajemen dosa. Artinya kita coba, tidak bisa kita menghindari dosa, tapi paling tidak kita memperkecil sekecil-kecilnya dosa kita kepada Allah SWT. Kemudian dosa ini terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama sekali, selaku hamba kita berdosa kepada Khalik Allah Sang Maha Pencipta, yang mana selaku hamba kita memang sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang memang sudah Allah tentukan. Adapun ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pertama yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam rukun Islam, yaitu syahadat. Dan syahadah ini akan kita ucapkan setiap kita melaksanakan sholat. Di dalam sholat tentu kita wajib mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Makanya
yang pertama sekali yang harus kita lakukan setelah kita bangun subuh agar kita tidak berdosa kepada Allah, yaitu kita melaksanakan perintah Allah yang kedua, yaitu salat. Kita akan terhindar daripada dosa kalau memang kita telah melaksanakan salat sebagai perintah Allah SWT. Adapun sebaik-baik salat yang harus kita lakukan, terutama bagi kita kaum lelaki, adalah salat berjamaah. Namun kalaupun tidak bisa kita melaksanakan salat berjamaah, kita harus melaksanakan salat sendiri. Tapi yang pasti salat ini wajib kita lakukan agar kita terbebas atau terlepas pada dosa karena tidak melaksanakan salat. Salat adalah merupakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan ini harus diutamakan. Ini harus menjadi prioritas dalam hidup kita, karena tujuan kita memang Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Setelah kita melaksanakan salat, tentu saja kemudian kita akan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan harian, mulai dari pagi sampai dengan siang. Nah, di dalam kita melaksanakan kegiatan ini, tentu saja kita mulai dari rumah kita masing-masing. Adapun orang yang pertama kita jumpai dalam hidup kita kepada Allah dengan cara kita melaksanakan salat, kita kemudian berusaha untuk tidak melakukan dosa sesama manusia. Hubungan kita dengan sesama manusia ataupun hablum minan nas ini juga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebaik mungkin agar kita terbebas daripada dosa. Yang pertama sekali di dalam keluarga kita sendiri, kita berusaha pada hari itu untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan dosa dikarenakan disebabkan oleh interaksi kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, atau siapapun orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Kita harus berbuat ihsan, kita harus berbuat baik kepada mereka, kita harus berakhlak yang baik terhadap mereka, terhadap istri kita, anak-anak kita, ataupun anggota keluarga kita yang ada di dalam rumah kita, supaya kita tidak berdosa pada hari itu. Kemudian setelah kita laksanakan kegiatan di rumah kita, tentu saja kita kemudian akan melaksanakan kegiatan di luar rumah kita. Pada saat kita melaksanakan kegiatan di luar rumah, kita tentu akan bertemu, berinteraksi dengan orang-orang yang akan berhubungan dengan kita. Seandainya kita seorang pegawai atau seorang guru, tentu kita akan bertemu dengan teman-teman sekantor kita. Seandainya kita seorang pedagang, tentu kita akan berinteraksi dengan sesama pedagang dan dengan pelanggan-pelanggan yang akan mengunjungi kepada toko kita. Seandainya kita sebagai seorang yang mengurus kehidupan masyarakat, tentu saja kita akan berinteraksi, kita akan bertemu dengan masyarakat yang akan kita urus. Di dalam hal ini, kita juga harus coba menghindari sekecil mungkin dosa yang akan timbul pada saat kita berinteraksi dengan mereka. Kita harus bersikap baik di kantor atau di tempat kerja kita masing-masing. Kita harus bersikap baik di dalam masyarakat. Kita harus berakhlak pada saat kita bertemu dengan orang lain, supaya kita tidak berdosa dengan sesama manusia. Dan dalam hal berbuat dosa ini, bukan saja dengan manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun kita juga harus berbuat ihsan. Kita juga tidak boleh atau kita harus berusaha untuk tidak menzalimi binatang, tidak menzalimi pohon-pohonan, sehingga kita terhindar daripada dosa. Kalau memang ini sudah bisa kita lakukan, memperkecil sekecil-kecilnya dosa kita setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana memang telah Allah janjikan kepada setiap hamba-hamba yang memang kecil dosanya nanti pada saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, insyaallah
bagi mereka yang lebih besar pahala daripada dosa akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan akhir daripada hidup kita. Dan inilah merupakan tugas pokok utama kita hidup di dunia ini, untuk sebesar-besarnya mengumpulkan pahala untuk menuju kepada hari kebangkitan, hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini saya justru tidak mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk berbuat amal sebesar-besarnya. Saya justru mengajak berbuatlah dosa sekecil-kecilnya. Dengan kita berbuat dosa sekecil-kecilnya, otomatis berarti kita telah berbuat amal sebesar-besarnya. Kalaupun kita tidak sanggup memberikan kepada orang lain, paling tidak kita menyelamatkan diri kita sendiri daripada siksa Allah SWT di yaumil akhir nanti. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi saya pribadi, dan semoga ada manfaatnya bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Demikian, hadanallahu yakum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.